Oke, kali ini di sini kita akan mencoba sistem operasi lain untuk kita jalankan di iPad A16 melalui si Virtual Machine Emulator UTM ini, teman-teman. Oke, kemarin kita sudah mencobain Rake OS, teman-teman, dan di situ untuk Rake OS sendiri dia walaupun agak tersendat-sendat ya, jadi kayak tidak lancar gitulah ya, teman-teman. Tapi sebagian besar di situ kita bisa menggunakannya dengan cukup oke. Jadi tidak terlalu mengganggu, alias tidak terlalu ini tuh ketika kita ganti jadi lemot dan lain sebagainya enggak. Dan setidaknya kalian sudah merasakan sendiri ya di situ ketika kita bahas di videoku yang sebelumnya, kira-kira tampilannya seperti itu. Nah, karena kemarin itu kita udah pakai X64 ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan cobain untuk yang versi ARM teman-teman. Lantas versi ARM di mana? Kita akan cobain versi ARM untuk Linux ya teman-teman. Oh ya, BTW untuk React OS ini dia bukan Linux ya. Jadi untuk React OS kemarin itu dia, kalau kalian itu lihat di websitenya, di sini udah tertulis ya teman-teman. Tuh, React OS is not Linux. Jadi kalau kalian lihat di penjelasan yang ada di sini ya, itu di sini design is based on Windows in the same way Linux is based on Unix teman-teman. Wait teman-teman, sebentar. Tuh, teman-teman, jadi kita coba artikan ya. React OS is free and open source, jadi dia itu kan gratis dan open source operating system. Jadi ditulis from scratch, jadi ditulis dari nol teman-teman. Jadi mengikuti desain design is based on Windows, jadi dia itu meniru desain Windows. Seperti halnya Linux meniru Unix teman-teman. Nah itu di artinya ya teman-teman ya. Jadi ada kesalahan pemahaman nanti teman-teman. Jadi intinya itu dia desain dari nol ya, tetapi dia based on Windows ya. Oh ya, di sini kalau misalnya kalian pengen tahu lebih dalam tentang React OS ini, kalian bisa menuju ke sini ya teman-teman. React kayak gitu teman-teman, seperti itu ya, kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa penjelasan nih, termasuk ketika di sini kita coba bahasa Indonesia kan, itu dia React OS adalah proyek sumber terbuka untuk mengembangkan sistem operasi berkualitas yang kompatibel dengan aplikasi dan driver Microsoft Windows NT. Pada intinya React OS itu bertujuan untuk mereplikasi Windows NT. Harap perhatikan itu bahwa React OS itu masih dalam tahap alpha. Artinya React OS sedang dalam pengembangan intensif karena itu belum siap untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini juga terdapat nih teman-teman, jadi penjelasan apakah dia itu legal karena dia kan meniru Windows NT. Yaps, di sini kita coba untuk translatekan. Di sini apakah React OS legal? Ya, React OS sepenuhnya legal dan mematuhi standar akuntabilitas terkuat, yaitu tidak menggunakan versi kode Microsoft yang bocor. Kode sumber Windows tidak tersedia untuk umum. Pengembangan React OS tidak dan belum pernah melihat kode sumber Microsoft Windows yang bocor. Mereka hanya dapat menggunakan dokumentasi yang tersedia untuk umum yang diterbitkan oleh Microsoft, dan dokumentasi yang ada apapun tidak komprehensif. Akibatnya pengembang React OS harus menguji Windows secara detail. Yaps, seperti biasa ya, kalian bisa baca sendiri aja seperti itu. Karena di sini juga aku masih ini ya teman-teman ya, kayak abu-abu juga ya. Kenapa? Karena ini kayak dia itu kan meniru ya, meniru sesuatu. Apakah itu ada paten dan lain sebagainya, kita nggak tahu juga ya teman-teman. Tapi yang jelas itu tadi ya, itu udah dijelaskan tadi, itu masih dalam alpha itu ya teman-teman. Jadi masih lebih baik kita menggunakan Linux kalau misalnya untuk kegunaan sehari-hari teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian itu pengen nostalgia aja, dan nostalgia kalian install, oke lah, don't worry bro. Oke, btw lanjut ya, kita ke sini nih. Jadi kita akan download. Arch Linux. Oke, di sini terlihat untuk Arch Linux itu dia butuh 10 GB teman-teman. Dan di sini username root dan lain sebagainya. Kita akan langsung download ya. Oke, download, nice. Dan ternyata di sini untuk size-nya itu 57,9 MB untuk image yang sudah dibuat ini. Oh ya, btw di sini untuk Arch Linux sendiri dia mengembangkan untuk versi ARM ya teman-teman di sini. Dan kalau kalian lihat di sini ini digunakan di ARM, menggunakan ARM V7, ARM V8 seperti ini yang banyak sekali digunakan di berbagai macam platform di sini. Seperti ini. Jadi untuk domainnya pun juga berbeda teman-teman. Jadi untuk Arch Linux itu sendiri seperti ini. Oke, dan untuk yang versi ARM itu ada kayak dibuat community sendiri kali ya. Jadi ketika project si ARM si Arch Linux itu di Oke, btw di sini dari beberapa informasi yang ada di Reddit, nah seperti ini teman-teman. Nah di sini ternyata untuk Arch Linux ARM ini dia adalah project tersendiri teman-teman. Jadi dia tidak resmi ya, bagian dari Arch Linux ya teman-teman. Seperti ini. Karena untuk Arch Linux dia memang fokus di x86-64 ya untuk arsitektur itu. Pantesan di sini di websitenya itu tidak ada link menuju ke Arch Linux ARM teman-teman. Jadi ya kalian harus tahu ya apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Jadi kalau di sini kita hanya coba-coba saja, kita lihat seperti apa di situ. Terlebih di sini untuk UTM sendiri dia virtual machine. Ya sebenarnya walaupun di sini tuh kan untuk si UTM ini kan dia memang handbox ya, jadi kayak dia tuh berada di sebuah box ya. Tapi ya kita nggak tahu juga apakah ada celah yang bisa dimanfaatkan ya di situ. Ketika mungkin misalnya ya di sini kita itu membuka file ISO ataupun kita install sendiri ya, ataupun kita download yang ada di komunitas yang ada di sini, misalnya di situ disisipi sesuatu, apakah itu akan berdampak ke luar? Saya rasa kecil kemungkinan ya teman-teman. Tapi tetap aja ya kemungkinan itu ya bisa saja terjadi teman-teman. Terlebih di sini kan ini dari resmi ya, dari si UTM ini, sehingga mungkin ini juga sudah disaring ya, sedemikian rupa sudah di testing.
Oke, di sini sudah teman-teman. Jadi tinggal kalau di sini ya di iPad ini, iPad A16 ini tinggal kita, ya walaupun di iPad lain juga, tinggal kalian gini aja tekan, nah tekan aja seperti itu, klik kayak gitu ya untuk unzip. Nah setelah itu di sini kalian tinggal klik saja di bagian ini, dia akan langsung kebuka di UTM teman-teman. Jadi kalian tidak perlu open, dia kita klik yang tadi yang .utm ya, yang ini ya archlinux.utm ini teman-teman. Ketika kita klik maka itu akan langsung ke sana teman-teman. Nah ini dia kalau misalnya di sini kalian itu hapus, yaps, jika di sini kalian itu hapus archlinux.utm ini maka ya sudah nanti akan hilang seperti itu. Kita langsung aja nyalakan bro. Wish, kita menjalankan langsung archlinux ARM. Wis, ini dia nih untuk opennya teman-teman. Jadi dia sedang penyesuaian. Oke bro, dan ya seperti ini kita udah langsung ya teman-teman. Jadi kita akan pakai tripod. Ini kita udah akan pengen lihat ya di sini seperti apa. Ini ada alarm login. Wis, bentar, ini masih dalam proses teman-teman, cukup lama ya. Oh ya, btw kan di situ archlinux memang untuk akhir-akhir ini distro itu sedang serangan ya, rantai pasok ya, atau chain attack yang di bagian apa ya, pokoknya yang berkaitan dengan user ya atau pengguna teman-teman. Jadi repository yang dia itu dari pengguna gitu ya teman-teman, namanya apa ya, AUR kalau nggak saya, Arch User Repository. Jadi di situ itu ada pertas yang dia itu menyisipkan script berbahaya teman-teman di situ. Jadi ini bukan repository yang resmi ya, yang resmi dari archlinux ya, bukan teman-teman. Jadi yang repository yang dia itu dari user ya, atau ya ibarat kata kayak UGC lah ya teman-teman. Jadi user generate content ya, tapi itu Arch User Repository. Dari situ ya dia menyisipkan script berbahaya untuk mencuri data sensitif ya, seperti yaitu dia token GitHub ataupun ChatGPT ataupun yang lain ya, token-token yang lain gitu ya. Jadi targetnya itu ya. Ngeri ya emang ya, seperti dari informasi yang aku dapatkan ya, seperti itu teman. Jadi ya kalau untuk yang dari resmi ya, repository resmi tidak terdampak, intinya gitulah teman. Lantas di sini untuk saya sendiri karena memang di sini saya tidak pakai archlinux ya sebelumnya teman, dan di sini juga baru pertama kali ini kita coba untuk buka di situ, dan tentu di sini karena aku sudah terbiasa di lingkungan Debian ya teman, jadi itu berbeda. Walaupun hal ini bisa juga terjadi di lingkungan atau distro Linux manapun ya, entah itu di Debian ya, mungkin bisa terjadi. Dari situ mungkin itu bisa jadi pelajaran ya, pembelajaran. Jadi kalau misalnya di situ tuh kayak jadi user generate ya, dulu kita pernah bahas tentang app image teman-teman. Jadi untuk app image sendiri memang itu kan dibuat beberapa dibuat dari user ya teman-teman, seperti itu. Tapi ada beberapa keuntungan ya, keuntungannya karena itu sandbox ya, jadi berada di box, sehingga untuk app image itu kalau untuk penyebaran ya jadi agak lebih ini ya, lebih susah gitu ya, karena itu di sandbox ya, di box gitu ya, kontainer. Berbeda dengan kalau saya paket yang dia itu diinstal langsung di sistem, hanya aja memang resiko teman-teman, seperti itu sih. Dan memang kalau misalnya di Linux Debian ya, biasanya selain dari repository Debiannya, untuk ketika kita itu pengen mendapatkan paket entah itu aplikasi dan sebagainya gitu ya teman-teman, itu kita bisa dari beberapa pihak ketiga ya, semacam FlatHub kayak gitu teman-teman, seperti itu sih untuk si Debian ya. Oh ya, btw di sini cukup lama ya teman-teman ya, di sini ini starting dari sini ya, dari awal ini seperti ini, kalian bisa lihat sendiri tuh, ini banyak banget yang udah di load, tetapi dia KVM gitu ya. Di sini dia berhenti nih, welcome to archlinux. Apakah di sini tuh dia tidak ada GUI-nya atau sudah seperti ini aja gitu loh. Tuh, ini alarm login ya. Oh, kemungkinan seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk archlinux itu dia awalnya dia tidak ada GUI-nya ya. Ini udah berhenti di sini teman-teman. Jadi di bagian sini nih. Ini kan ada nih renamed form dan apa ini. Dia sudah, kita bisa ngetik ya di sini teman. Apakah sama ya kayak di Debian ya? Kita akan coba deh. Kita akan coba ls deh ya. Wih, ada passwordnya root ya. Alarm login root. Password root. Oke, nice. Tadi kan kita ls ya teman-teman. Sebentar, ls kita lihat. Oh iya, ini kita masuk ke root ya. Tuh, ini lihat teman-teman ya. Jadi ini kita masuk root ya. Tadi udah masukkan ini di bagian sini ya. Jadi di sini tuh ada alarm login dan lain sebagainya. Ini jujur ya, ini aku baru pertama kali ini pakai ini. Coba kita sistem ctl. Wis, ini ya. Jadi ini untuk daftar ini ya. Tuh, itu d dan sebagainya tuh. Wah, bingung aku. Sebentar, di sini saya sambil lihat panduan ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk melihat penggunaan RAM ini ya. Free. Bagaimana untuk exit? Return. See, enter. Wah, gila ini aku nggak. Return for more or key for done. Oke. Oh, ternyata itu key itu untuk menyelesaikan perintah teman-teman di sini. Oke, kita akan cobain yang lain ya. Yang tadi kita coba free free m kayak gini ya. Enter. Oh, nggak bisa ya. Free m. Oh, ini benar-benar tanpa GU ya teman-teman. Jadi untuk lihat RAM, terus ada juga untuk lihat beban CPU ya, top. Ini bebannya. Jadi ada beberapa yang bisa kita praktekkan ya di situ teman-teman. Nah, jadi untuk selesai itu key ya teman-teman. Jadi setiap kali kita mau selesaikan aplikasi itu tekan key ya. Key itu quit ya. Ngeri men. S enggak ya, menjelajah folder ya teman-teman. Kita akan coba pakai untuk menjelajah folder MC, boleh itu. Oke, kita pakai Ranger deh. Ini sama sih sama MC tadi. Enggak ada ya. Pemutar musik itu kita bisa pakai Temus command not phone. Untuk jalan coba link ya, link command not phone ya. Help kok not phone,
Oke. Aduh, gimana caranya? CTRL, ini X ya, CTRL, klik X, terus N. Oke, sudah keluar teman-teman. Wah, cukup ini ya. Ini cukup kalau nggak ada GUI-nya nih ya teman-teman. Jadi walaupun di sini kelebihannya adalah dia itu ringan, cuman ya seperti ini teman-teman. Jadi di sini kode-kode doang kayak gini. Ada tampilan-tampilan. Oke dah, di sini kita akan cobain untuk ini aja. Langsung kita akan cobain untuk install. Kita install GUI ya teman-teman. Di sini kita perbarui dulu di sini. Bentar, sudo, aduh, pacman, oke, not font, oh langsung gini ya. Oke, ternyata karena di sini kita berada di root, jadi di sini kita tidak perlu pakai sudo teman-teman. Dia akan sinkronisasi database dan di sini ini ada perintah ya, sudo pacman reu. Ini kalau misalnya kita berada di model tidak root, karena ini kita pakai root ya, kita masuk ke root, kita langsung ketikkan aja pacman di sini ya. Ini S besar. Ini kan main S besar U. Jadi untuk hal ini tuh ini untuk memastikan bahwa perangkat ini tuh dia terhubung ke internet ya teman-teman. Jadi melalui WiFi yang ada di sini. Ini buktinya dia download ya teman-teman. Jadi dia bisa pakai WiFi yang ada di sini nih. Ini adalah untuk langkah yang pertama. Jadi seperti yang terlihat di dokumentasi. Nah di situ ya teman-teman. Jadi itu untuk langkah pertama, yaitu hubungkan ke internet dan perbaharui sistemnya teman-teman. Seperti itu. Yaps, di sini kita harus nunggu lama ya teman-teman. Tuh, ini di sini kita nunggu lama. Ini dia download core sama ekstranya teman-teman. Yang untuk core-nya sudah, dan ini untuk ekstranya teman-teman, seperti ini. Oke, data ini yang cukup lama itu ada di sini ya teman-teman. Ada di ekstranya gitu ya, di bagian ekstra ini dia harus menyesuaikan package database-nya. Oke, di sini saya tinggal sampai ketiduran bro. Ini udah jam 5 teman-teman. Dan yaps, tadi malam itu di sini jam 12 ya. Ini udah download dan ya seperti ini teman-teman. Dan ini apakah ini sudah selesai? Oke, kemudian ini sudah ya teman-teman. Tapi kenapa ini tidak ini ya? Oke, sudah ya. Nah di sini sudah teman-teman. Jadi di sini tadi harus di enter ya, di enter baru ini keluar. Nah sekarang di sini tinggal kita kan udah update ya. Yang kedua itu kita install. Sebentar, ini nggak enak ya. Oke, yang kedua itu kita install server XORG ya, server graphics. Nah di sini caranya adalah pacman ya. Jadi ini kalau di Arch Linux itu dia harus pacman ya, pacman. Oke, terus di sini dia itu selalu S gini, terus XORG nah huruf kecil ya, X. Oke, server X apps, jadi ada dua ya, XORG server sama XORG apps. Jadi sebenarnya seperti ini. Alright, dan langsung kita enter dan pastikan koneksi internet ya. Oke, di sini kita seleksi ya, langsung teman-teman kita seleksi yang mana nih. Ini ada 37 mem, dan di situ ada repository extra. Enter default all, enter ya teman-teman. Jadi kita enter aja, dia akan install semua. Terus ini yes ya, oke. Dan dia akan download. Ini ada file download juga. Ini ketika dia download libs arch 64 pk kita file to download error. Tapi di sini sudah 100% ya file retrieve. Kita ulangi dulu teman-teman. Kayaknya gagal nih tadi karena ada 94 nih. Oke, enter. Total download size-nya di situ ya teman-teman, 220. Tadi sempat gagal teman-teman. Kita akan coba untuk ini ya, kita coba untuk batasi deh, jadi tidak all. Kita akan coba nanti di bagian sini tuh, nanti yang paling atas saja yang paling penting, nomor 1 ya. Kita enter, kok tetap ya, enter, tetap ya, file ya teman-teman. Yaps, oke, berhasil teman-teman. Jadi di sini sudah berhasil. Ini dia kira-kira teman-teman seperti ini. Ketika kita tadi setelah kita melakukan beberapa hal, sayang sekali ini tadi ke pause ya teman-teman. Jadi ini tadi mungkin tidak record. Sebentar, aku akan coba untuk cek ya. Sayang sekali teman-teman. Jadi di sini tadi kan gagal ya. Jadi tadi kan gagal. Ternyata ketika kita itu menyelesaikan tadi, kita sembari pada udah ngomong banyak ya teman-teman, seperti itu. Kita selesaikan dari ini tadi. Ternyata malah tidak record ya. Nah tapi di sini kita akan coba tunjukkan ya pada kalian teman-teman. Ini udah berhasil di sini. Kita akan tunjukkan pada kalian. Ini kita mulai berhasilnya itu dari mana ya teman-teman. Seperti ini. Ini kayaknya tadi yang. Nah jadi kita itu sampai membersihkan case juga teman-teman di sini. Tuh. Jadi ada beberapa step yang tadi kita lakukan ya teman-teman. Jadi untuk ini tuh bisa ini bisa berhasil nih. Yang pertama di situ kita mengaktifkan fitur unduhan paralel, dan itu tuh berada di pacman.conf teman-teman, seperti itu. Oke sebentar ya. Jadi saya akan tunjukkan dulu ini agar ini berhasil dulu ya teman-teman. Ini dia sedang download tuh. Nanti saya akan tunjukkan di sini. Jadi kita utak-utak di bagian konfigurasinya. Jadi konfigurasinya itu kita buka bagian paralel downloadnya teman-teman. Jadi yang sebelumnya biasanya itu ada tanda pagar di bagian paralel download di situ ya, mungkin itu jadi pembatas ya, itu kita hilangkan sehingga ketika kita hapus tanda pagarnya itu jadi aktif untuk paralel downloadnya gitu ya teman-teman. Dan di situ kita juga yang kedua adalah kita membersihkan case ya, case yang rusak. Jadi yang tadi yang di atas sendiri teman-teman, di atas sendiri tadi. Nah dari sini itu ini proses pembersihan case-nya teman-teman, seperti ini tuh. Ini pacman SC. Nah di sini teman-teman. Jadi paket equip L ini sama ini dihapus semua teman-teman, seperti itu. Oke, jadi di sini ya. Ini mulai di sini teman-teman. Ini bisa ke track ya. Saya yang tadi yang bagian kita edit di bagian conf yang itu tidak kerekam juga.
yang itu butuh kita masuk ya di situ agar bisa tahu. Terus setelah itu di situ kita perbarui contoh di bagian sini. Kalau kalian lihat di sini ada ns YYU. Nah, kita tambahin YYU itu ya teman-teman. Jadi di situ tuh kita memaksa sistem ya itu menyegarkan database server dari awal. Untuk yang lainnya ini sama teman-teman. YYU XOR server XOR apps gitu ya, seperti ini. Setelah itu di sini dia berhasil nih teman-teman. Dia berhasil download nih. Tuh berhasil kan. Nah, ini sampai ini checking package integrity seperti ini teman-teman. Tapi ini udah downloadnya udah selesai, ini tinggal checking ini teman-teman. Seperti itu sih. Dan setelah ini nanti berhasil, kita akan coba untuk perlihatkan ya di bagian kita itu membuka bagian parallel download ya di konfigurasinya ya teman-teman, di bagian konfigurasi. Karena di situ kita pakai text editor ya, di situ ada nano ya. Mungkin di sini perbedaannya yang paling ini ya gini ya, karena di sini kan kita masuk ke root ya teman-teman ya, kita masuk ke root, jadi kita tidak perlu sudo, jadi langsung biasanya. Kalau misalnya kita tidak masuk ke root, nah itu sudo ya teman-teman, sudo nano gitu ya, seperti itu kayak di Debian gitu ya. So memang ini perbedaannya ya ini tadi ya, jadi setiap ini tuh mesti pacman ya, pacman, jadi ada pacman di situ. Jadi mungkin install ya, jadi installnya kalau di Arch Linux itu pacman mungkin ya, enggak nih bukan teman-teman, soalnya untuk membersihkan paket dan lain sebagainya itu juga dia tadi pacman, jadi setiap perintah itu mesti pacman gitu ya teman-teman, pacman. Entahlah kenapa kok bisa pacman, agak lama ya di sini untuk cek integrity gitu ya. Jadi ternyata untuk mengecek integritas itu cukup lama ya. Oke, ini sudah selesai, tetapi ternyata di bagian sini itu terjadi permasalahan ya, partisi atau boot itu tuh full, itu 2861 block needed, situ 24719 block free, sehingga di sini not enough free disk space teman-teman. Dan kita coba lihat ya di sini kenapa kok saya, wah ini nggak bisa ini ya, padahal di sini bukan ini ya, bukan si Apple nya teman-teman. Di storage-nya kalau kalian lihat di sini masih banyak nih teman-teman, seperti ini. Jadi di sini ya gitu ya. Wah, kalau kayak gini ini harus ini ya, kita ulang dulu gitu teman-teman. Oh ya, BTW sebelumnya di sini kita akan yang tadi teman-teman. Di sini kita akan coba tunjukkan yang tadi teman-teman ya. Jadi ini tuh kita sebelumnya nanti ya. Jadi kita etc pacman config enter. Nah, di bagian sini itu kita pakai panah ya. Kita pakai panah. Nah, ini kan kalau posisinya itu dia pagar, itu dia tidak aktif teman-teman. Nah, dan di sini tadinya itu untuk bagian paralel ini tuh masih dipagar. Nah, dan ini 5 teman-teman. Jadi di sini kita pagarnya kita hilangkan, kita pakai panah-panah ini ya untuk bergerak teman-teman. Dan di sini di bagian sini itu 50 ya. Ini kita kasih 50 tadinya 5 teman-teman. Setelah itu baru kita tekan pada bagian CTRL, oke, CTRL, lalu tekan huruf O. Nah, seperti ini teman-teman, ini untuk menulis ya. Jadi untuk read, setelah itu kita enter. Oke, Word 91 line. Nah, habis itu kita CTRL, oke, X ya untuk exit teman-teman. Nah, seperti itu aja. Jadi itu untuk yang tadi ya, sehingga setelah itu tadi kita langsung ke delete case saja ya teman-teman, seperti itu, dan kita install ulang servernya. Jadi kita pakai YYU tadi. Nah, karena di sini kita habis space ya, jadi kita akan coba lihat dulu. Di sini kita power off ya, power off dulu teman-teman. Oke, sudah, kita coba lihat di bagian sini, kita edit ya. Di sini kita lihat di bagian USB drive-nya. Ini removable information dulu ya, teman. Oke, di sini stylenya, operating systemnya Arch Linux. Ini ada banyak sekali ya di sini ya. Bagian informasinya ya. Sistem di sini oke, pengaturannya ternyata dia pakai 2 GB. RAM-nya, terus ini settingannya ya, UEFI boot, terus di bagian directory share mode pad read only, dan ternyata kalau kalian lihat di sini sudah ngambil ya di pas aku edit gitu ya. Nah, ternyata dia itu untuk size ini ya itu cuma 1 GB tok pantesan. Sedangkan kalau kalian lihat di sini ini untuk yang dulu yang tak buat ya teman-teman, ini untuk size-nya tuh kalau kalian lihat ini kan kita pakai 10 GB ya, jadi untuk size-nya itu 7 GB, sedangkan ini dia cuma segini. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengubah ini gitu ya? Kita ubah di sini ya teman-teman, kita coba ubah, lalu di sini kita klik pada bagian edit ya. Sayang sekali ternyata di ini bukan edit, ternyata ini nggak bisa ditambah ya teman. Di sini ini size nya seperti ini. Kita akan coba untuk import ya, import drive yang dulu itu pernah kita buat di sebelumnya, kita kan buat yang di atas itu ya teman. Jadi kita UTMSE edit ya, terus di sini mana ya, apakah ini ya, Linux UTM ini ya, kayaknya bukan itu deh ya, ini sih. Oke, kita lihat di sini ya, 0KB. Oke, kita coba buat baru ya, new drive. Oke, ini seperti ini untuk size-nya kita ganti. Kita kasih 3 aja. Oke, nah di sini kita done, dan ini nambah 1. Check away. Oh, di sini dia nggak ini ya. Ini harusnya raw ya. Di sini ketika kita buat ini virtu, di sini kita kasih gini, kita kasih 1 dan kita save ya. Coba deh, sekarang kita lihat apakah ini enggak ya, dia nggak nambah teman, ternyata sesulit ini ya. Nah, ini udah di ini ya, tambahkannya ini tadi, ini ada 3 sekarang, yang tadi kita tambahkan, semoga sini bisa langsung ya. Oke, jadi ya seperti ini dia kan sedang booting, lumayan ya, lumayan lama, jadi tidak langsung set gitu ya. Oke, sudah masuk, ini panjang banget ya, dan ini kita enter. Nah, ini udah login, kita masuk ke root ya, masuk ke root aja, sebenarnya nggak lupa, tapi harus pakai sudo. Jadi kita pakai root aja sesuai root, enter. Oke, nah kita coba untuk pause dulu teman. Aduh, ada aja ya, tadi udah bisa tapi malah dis full, dan ya
ada satu hal yang aku temukan teman-teman. Jadi ketika kita pakai pre-build itu kita susah ya untuk mengatur storage ya, untuk menambah storage gitu kan. Yap, ternyata itu kelemahan si UTM SE Retro ini teman-teman, itulah. Oke, tapi walaupun demikian aku akan coba ya, karena aku tadi temukan itu cara untuk bisa menghubungkan ya untuk disk baru ke ini. Apakah bisa? Entahlah. Kita coba di video selanjutnya, bro. Oke.